Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bermain akan mendiskusikan hasil dari makalah kami yang berjudul Memahami Model Pengembangan Kurikulum Internasional yang berbasis kreatif kurikulum maupun Montessori yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama itu Diah Leli Wayuningsih sebagai penyaji 1, Wahyu Andera sebagai penyaji 2, Rahmatuzara sebagai penyaji 3, Latifah Rahmini sebagai penyaji 4, Dea Suryani sebagai penyaji kelima, Sisi Gustina sebagai penyaji ke-6, Ade Merli Anggraini sebagai penyaji ke-7, Dela Yuwinsi sebagai penyaji ke-8, Sri Wahyuni Oktaria sebagai penyaji ke-9. Mari simak video dari kelompok kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kreatif kurikulum. Di mana konsep ini mengenai model pembelajaran kreatif di pendidikan anak usia dini. Erat kaitannya dengan konsep bermain. Sefton Grant menyampaikan bahwa bermain merupakan hal yang paling mendasari anak usia dini terhadap perkembangannya. Pernyataannya tersebut juga selaras dengan pernyataan Froebel yang menyatakan bahwa bermain merupakan bagian alami dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Deskripsi mengenai pentingnya bermain diistilahkan sebagai imaginative play, sebagai kunci seluruh perkembangan anak yang menantang anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Bermain juga dapat dikatakan sebagai cara ilmiah anak-anak dalam mengatasi stres. Pandangan mengenai bermain juga dipaparkan oleh Faiza, yang mengaitkan bahwa bermain memiliki kaitan yang erat dengan berpikir alternatif, yang merupakan salah satu ciri dari pembelajaran kreatif. Makna dari pembelajaran kreatif ini erat kaitannya dengan pemikiran Jean Piaget mengenai cognitive development perspektif Kyle. Fokus pada bagaimana anak berpikir, bagaimana pemikiran mempengaruhi perkembangan mereka. Piaget juga percaya bahwa anak-anak dapat tumbuh secara alamiah untuk menjelajah dunianya. Pemikiran tersebut sesuai dengan istilah kreatif yang berarti menciptakan. Piaget juga berpandangan bahwa anak-anak dapat menciptakan suatu karya secara alamiah dan proses kreatif tersebut dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang alamiah. Pembelajaran kreatif salah satunya digambarkan dengan disediakan cara berpikir alternatif yang merupakan inti dari kreativitas, yang memberi peluang tumbuhnya spirit energi atau show spiritum pada diri anak. Kreativitas digambarkan sebagai perubahan yang terus-menerus. Perkembangan dan pertumbuhan anak kreatif seringkali menggunakan kata-kata bagaimana, barangkali, seandainya dalam kalimat yang ia sampaikan kepada guru atau teman-temannya saat ia bertanya atau menyatakan pendapatnya. Pembelajaran kreatif di lembaga pendidikan anak usia dini menggambarkan keseluruhan anak, bukan hanya berfokus pada satu misalnya perkembangan intelektual, tetapi lebih dari pembelajaran kreatif merupakan keseluruhan diri anak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andera, NIM 1930210072. Saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran Montessori. Metode pembelajaran Montessori merupakan metode pendidikan yang diperkenalkan oleh seorang penganut agama Katolik. Metode Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang dokter Italia pada tahun 1870.
Kemahirannya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran dan mulai bekerja di sebuah klinik psikiatri Universitas Roma. Program Montessori didasarkan pada ide asli dari Dr. Maria Montessori, bahan dan metode yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari impoverished children di Italia. Metode Montessori adalah model kurikulum yang kedua dibuat tegas untuk pendidikan awal di Amerika Serikat. Saat ini terdapat variasi yang luas dan interpretasi dari prinsip-prinsip Montessori. Menurut filsafat Dr. Montessori, anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif pikiran mereka dalam lingkungan pengaturan ruang diatur seperti yang bisa dijangkau oleh anak dan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Di dalam lingkungan anak dapat memilih sendiri pekerjaan atau kegiatan yang memiliki makna dan tujuan untuknya. Misalnya untuk kegiatan teknologi anak bagaimana cara menulis. Dalam kegiatan Montessori melakukan kegiatan seperti memotong huruf, amplas besar dan memberi instruksi kepada anak-anak untuk mempraktekkan dengan jari-jari mereka dan kemudian dengan pensil atau kapur. Pada usia 4 tahun anak mampu menulis surat dari kata-katanya sendiri. Kelas Montessori adalah salah satu dari yang pertama untuk menekankan lingkungan yang hangat dan nyaman dalam pembelajaran berbasis anak. Ide pembelajaran Montessori sangat cocok untuk anak-anak belajar melalui tangan aktivitas pada tahun persekolahan dalam waktu di mana perkembangan otak anak masih bagus dan orang tua menjadi teman dalam belajar mereka, serta peran orang tua harus bijaksana dalam memutuskan pendidikan yang akan diterima anak. Pekerjaan tersebut membuat Maria Montessori sering berinteraksi langsung dengan masalah cacat mental. Metode pembelajaran Montessori meyakini bahwa pendidikan sudah dimulai ketika anak lahir. Metode Montessori mempunyai landasan pemikiran bahwa tahun-tahun awal seorang anak mempunyai sensitive periods. Masa peka tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah pembawa atau potensi yang akan berkembang pesat pada waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Kata-katanya sendiri. Kelas Montessori adalah salah satu dari yang pertama untuk menekankan lingkungan yang hangat dan nyaman dalam pembelajaran berbasis anak. Ide pembelajaran Montessori sangat cocok untuk anak-anak belajar melalui tangan aktivitas pada tahun persekolahan dalam waktu di mana perkembangan otak anak masih bagus dan orang tua menjadi teman dalam belajar mereka, serta peran orang tua harus bijaksana dalam memutuskan pendidikan yang akan diterima anak. Pekerjaan tersebut membuat Maria Montessori sering berinteraksi langsung dengan masalah cacat mental. Metode pembelajaran Montessori meyakini bahwa pendidikan sudah dimulai ketika anak lahir. Metode Montessori mempunyai landasan pemikiran bahwa tahun-tahun awal seorang anak mempunyai sensitive periods. Masa peka
tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah pembawa atau potensi yang akan berkembang pesat pada waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatu Zahra, NIM 1930210096. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreatif kurikulum atau kurikulum kreatif. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian kreatif kurikulum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kurikulum. Kurikulum adalah seluruh pengalaman pendidikan yang terorganisasi yang disediakan untuk anak dalam program pendidikan anak usia dini. Kurikulum kreatif adalah kurikulum yang memberikan pegangan, dorongan, dan kebebasan kepada guru untuk menjadi kreatif dan memberikan respon pada anak dalam proses pembelajaran. Dasar kurikulum kreatif adalah penciptaan lingkungan yang bervariasi, lingkungan yang ditata secara berhati-hati. Inti penggunaan lingkungan adalah mengerti akan potensi yang dimiliki berbagai alat permainan untuk meningkatkan belajar dan pembelajaran, dan pengetahuan tentang bagaimana alat permainan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Kurikulum kreatif memiliki landasan pendidikan berdasarkan berbagai teori. Yang pada awalnya, teori yang dipakai adalah dari Erikson, Piaget, teori prinsip perkembangan fisik, dan teori pengaruh budaya dalam pendidikan. Erikson mengungkapkan teori tentang tahap perkembangan sosial emosi. Berdasarkan teori Erikson, anak usia dini berada pada tahap percaya, otonomi, dan inisiatif. Sedangkan Piaget mengungkapkan teori tentang perkembangan berpikir. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahap sensori motor, tahap praoperasional, dan tahap operasional konkret. Pada sensori motor terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap praoperasional dialami anak pada usia 2-7 tahun. Sedangkan pada masa operasional konkret dialami anak usia 7 tahun sampai 11 tahun. Berdasarkan pada pandangan tersebut, kurikulum kreatif berusaha mengkondisikan agar anak dapat belajar dari lingkungan. Dengan belajar langsung sesuai dengan kondisi lingkungan, anak akan lebih mudah mengerti berbagai hal, termasuk bahasa. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak, kurikulum kreatif memberikan pengalaman langsung sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Anak juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan mengkelompokkan dan mengklasifikasikan dalam kurikulum kreatif untuk anak usia dini. Kedua hal tersebut merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir abstrak dan dalam pemecahan berbagai masalah dengan berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pada prinsip perkembangan fisik, kurikulum kreatif untuk anak usia dini memberikan perhatian pada kesehatan, kecukupan gizi, dan keselamatan anak. Dengan berkembangnya fisik secara baik, maka perkembangan otot-otot menjadi lebih matang. Hal ini memungkinkan anak untuk melakukan berbagai kegiatan motorik kasar dan halus dengan cara yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjang keberhasilan pengembangan motorik kasar dan motorik halus yang juga terdapat dalam kurikulum kreatif untuk anak usia dini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumatri bahwa kecepatan perkembangan jasmani dipengaruhi oleh gizi, kesehatan, dan ketersediaan lingkungan fisik. Dengan demikian, selain dengan pemberian sarana dan latihan, sangat baik untuk memberikan kesehatan dan gizi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halusnya. Hal lain yang menjadi perhatian dalam
kurikulum kreatif adalah pengaruh budaya. Kebudayaan adalah serangkaian kepercayaan, sikap, asumsi, aturan perilaku, dan harapan masyarakat, dan kesemuanya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang menginterpretasikan pengalaman dan berhubungan dengan orang lain. Menyadari pentingnya budaya terhadap perkembangan sosial emosi anak, maka kurikulum kreatif menciptakan situasi pembelajaran yang sesuai dengan kebudayaan anak yang berbeda-beda. Guru perlu mengetahui latar belakang kehidupan keluarga dan lingkungan sosial anak, sehingga guru lebih mengenal anak dan dapat menghadirkan kegiatan sesuai dengan budaya anak. Perkembangan dimulai dari lingkungan yang telah dikenal oleh anak, baik dalam hal kehidupan keluarga, bahasa, dan lingkungan bertetangga, dan secara bertahap diperluas dari apa yang telah diketahui oleh anak. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teori dan penelitian dalam dunia pendidikan, kurikulum kreatif mengadopsi berbagai pandangan lain sebagai dasar pembelajaran, yaitu Maslow, teori perkembangan otak, Vygotsky, Gardner, dan Smilansky. Maslow berbicara tentang kebutuhan dasar manusia yang perlu diketahui sebelum anak fokus dalam pembelajaran. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pertama, kebutuhan fisik seperti rasa lapar, haus, dan kenyamanan secara fisik. Kedua, rasa aman. Ketiga, rasa nyaman karena diterima, dihargai, dan dicintai. Yang keempat, harga diri. Sejalan dengan teori tersebut, penelitian tentang perkembangan otak menguatkan bahwa aspek bawaan dan lingkungan memiliki pengaruh dalam pembelajaran. Struktur otak secara fisik akan berkembang ketika anak mengalami suatu pengalaman atau pembelajaran. Ketiga, pengulangan akan memperkuat hubungan antar sel otak. Keempat, nutrisi, kesehatan, dan olahraga akan mempengaruhi pembelajaran dan mendukung kesehatan dan pertumbuhan otak. Yang kelima, emosi memegang peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, anak perlu merasa nyaman ketika belajar. Yang terakhir, terdapat masa sensitif ketika otak sangat cepat belajar tentang sesuatu. Misalnya, pada awal-awal tahun kehidupan, anak belajar lebih peka tentang emosi, kelekatan, bahasa, dan musik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Rahmatul Zahra, pengertian kurikulum model pembelajaran Montessori, yaitu kurikulum Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan pada anak, menekankan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, ada pendidikan sendiri atau pedosentris, di mana menurut Montessori, anak-anak memiliki kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak yang memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja bersamaan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangannya sendiri. Anak lebih senang melakukan aktivitas daripada dihibur atau dimanja. Anak tidak pernah berpikir bahwa belajar sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak akan selalu mencari sesuatu yang harus dikerjakan dengan sesuatu yang memiliki tingkatan yang lebih sulit bagi dia, itu menantang. Keinginan ini tidak muncul dari rancangan pembelajaran di sekolah, tetapi juga muncul secara spontan yang merupakan dorongan batin. Dorongan batin ini sewaktu-waktu akan meminta pemenuhan dari pemuasan pada anak itu sendiri. Dorongan-dorongan alamiah ini akan terpenuhi dengan memfasilitasi anak dengan aktivitas yang penuh kesibukan agar anak tidak jenuh dengan pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan ini anak sebenarnya tidak dibantu, tetapi harus berlatih sendiri. Yang kedua itu masa peka. Masa peka ialah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak.
Ketika masa peka ini datang pada anak, harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Guru memiliki kewajiban untuk mengobservasi munculnya masa peka dalam diri anak. Yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan menjadi hal penting dalam pembelajaran Montessori, sehingga pembelajaran ini anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berkarya atau berbuat sesuatu. Dalam dunia orang dewasa, indera penglihatan mendominasi di antara indera lainnya pada umumnya, dan sangat mudah untuk melupakan peran kunci dari semua yang dimiliki indera dalam perkembangan anak-anak. Bagi anak kecil, indera adalah alat pembelajaran alamiahnya. Pikiran bagaimana seorang bayi menginginkan untuk mengeksplorasi objek baru dengan mulutnya, atau bagaimana jari-jari balita Anda terus-menerus bergerak di permukaan objek baru. Proses pembelajaran di kelas Montessori ini melibatkan banyak peralatan pendidikan yang dirancang oleh Montessori. Anak bebas memilih alat pelajaran yang dibutuhkan. Setiap alat memiliki fungsi tertentu dalam merangsang perkembangan otak anak. Serta tata ruang kelas di sekolah Montessori juga jauh berbeda dengan tata ruang kelas di sekolah tradisional. Meja dan kursi dibuat kecil, ringan, dan mudah dipindah-pindahkan oleh anak sendiri, agar anak dapat memilih sendiri posisi duduk yang nyaman baginya, seperti duduk di rumahnya sendiri. Montessori itu menyebutkan 3 ciri utama pelajaran yang diberikan secara individual, yaitu yang pertama, pelajaran yang diberikan harus singkat. Semakin banyak kata-kata yang tidak berguna dihilangkan, semakin baik suatu pelajaran bagi anak. Ketika mempersiapkan pelajaran yang akan diberikan, pendidik mesti mempertimbangkan bobot kata-kata yang akan diucapkan. Yang kedua, pelajaran secara sederhana. Kata-kata yang sudah dipilih dengan sesakma haruslah yang paling sederhana itu bisa ditemukan dan mengacu pada anak atau pada kebenaran setiap anak. Yang ketiga, pelajaran objektif. Guru tidak boleh menarik perhatian anak-anak pada dirinya sendiri sebagai guru, melainkan hanya pada objek yang ingin diterapkan. Penjelasan singkat itu harus merupakan penjelasan mengenai objek yang akan dipelajari pada anak saat sekolah. Montessori mengatakan dalam proses pembelajaran itu guru harus menghargai kebebasan anak. Jika anak tidak mengerti penjelasan guru, maka memberikan 2 nasihat, yaitu jangan berupaya untuk mengulang pelajaran yang sudah diberikan, dan juga membuat anak merasa bahwa ia membuat suatu kesalahan. Dan yang kedua itu pembelajaran. Pembelajaran bagi Montessori itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama ini pengenalan akan identitas. Contohnya, buatlah suatu hubungan antara benda yang sedang ditujukan dengan nama benda-benda itu. Yang kedua, tahapan kedua itu pengenalan akan perbandingan. Tahap kedua ini meyakinkan bahwa anak untuk memahami. Dan yang ketiga, tahapan perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga ini lebih ditunjukkan apakah anak itu benar-benar ingat nama benda itu. Tujuan proses belajar yang ketiga ini adalah untuk mengajarkan konsep-konsep baru dan cara pengulangan. Dengan demikian, anak akan membantu. Dengan hal itu akan membantu anak untuk memahami dengan lebih baik akan materi yang telah disajikan kepadanya. Cara ini juga membantu guru-guru melihat seberapa baik anak-anak menguasai dan menyerap apa yang telah diberikan kepada anak. Saya Desriani, NIM 1930210135. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreatif kurikulum dan Montessori. Yang pertama, strategi kreatif kurikulum. Dalam pelaksanaan pembelajaran, ada strategi yang dilakukan. Strategi merupakan serangkaian rencana mengenai penggunaan metode, pemanfaatan sumber, daya, dan kekuatan pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 2 kelompok strategi pembelajaran yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan kurikulum
kurikulum, yaitu strategi yang direncanakan dan strategi yang tidak direncanakan. Yang pertama, strategi yang direncanakan adalah strategi yang termuat dalam dokumen kurikulum, mencakup metode pembelajaran, sumber belajar, dan media pembelajaran. Strategi yang direncanakan ini dapat dibagi kembali menjadi dua kelompok. Yang pertama itu strategi pembelajaran yang baku dan strategi yang direncanakan berdasarkan kreativitas guru. Strategi pembelajaran yang baku adalah di mana strategi yang telah ditetapkan secara baku. Strategi yang baku diantaranya adalah kegiatan pembuka, penutupan, dan pengenalan waktu saat salah satu anak berulang tahun. Yang kedua itu ada strategi yang tidak direncanakan, adalah strategi yang dilakukan secara spontan tergantung kondisi dan situasi yang ditemui oleh guru saat pembelajaran. Pada umumnya ada dua jenis situasi yang tidak direncanakan ini. Yang pertama itu ada tindakan anak pada saat Montessori time, yaitu kegiatan 1 jam di mana anak bebas bermain dan berkreasi dengan alat apa saja. Yang kedua, perilaku anak yang tidak terduga atau seperti biasanya. Baiklah, yang selanjutnya itu strategi Montessori. Dalam melakukan strategi, sumber yang dilakukan guru adalah kurikulum terlebih dahulu. Pengetahuan guru mengenai teori Montessori ini, psikologi anak, tingkat perkembangan anak, hasil dari observasi, pengalaman pribadi, pengalaman guru lain, informasi dari media usulan, masukan, dan arahan dari kepala PAUD. Jadi selanjutnya lingkungan siapan, di mana mencakup 4 karakteristik, yaitu lingkungan fisik, lingkungan estetika, lingkungan intelektual, dan lingkungan sosial emosional. Baiklah, yang pertama itu lingkungan fisik, mencakup sekolah dan luar sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari belajar, guru, dan alat Montessori. Luar sekolah ada lingkungan yang ada di luar rutinitas pembelajaran, misalnya saat melakukan studi tour, dan sebagainya. Lingkungan fisik, terutama di sekolah, direkayasa dengan memenuhi prinsip Montessori dan nilai Islam, yaitu menyediakan peralatan dengan ukuran anak, bersifat konkret, memiliki akses ke alam, memberikan stimulasi yang tidak berlebihan dan tidak menyimpan benda yang melanggar ketentuan syar'i. Yang kedua, lingkungan estetika, yakni lingkungan ini dirancang dengan indah, terstruktur, dan teratur, bersih, tenang, dan damai. Yang ketiga, lingkungan intelektual, yakni lingkungan ini terdiri dari 5 area kurikulum, yaitu keterampilan hidup, sensorial, bahasa, matematika, peradaban, dan budaya. Selanjutnya itu material bersifat didaktik, yaitu bersifat koreksi yang melekat, jumlahnya masing-masing atau buah peralatan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya, dipelihara bergiliran dan dikembalikan kepada tempatnya. Memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan menyebut nama Allah dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir itu lingkungan sosial dan emosional, adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kelintasan kelas lintas usia, guru sebagai suri teladan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Pendekatan positif pada anak ini menggunakan nilai moral Islam dalam pergaulan sehari-hari, misalnya dalam menyelesaikan konflik, memuji, dan lain-lain. Dalam menentukan lingkungan siapan, berikut proses dilakukan guru untuk menampilkan berdasarkan 4 kriteria lingkungan. Jadi di lingkungan fisik ini, guru mempersiapkan diri atau menyediakan material Montessori atau non-Montessori, sumber belajar sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, lingkungan estetika. Guru mengusulkan penataan kelas pada saat insert day secara musyawarah dan kemudian menata kelas bersama-sama. Yang ketiga, lingkungan intelektual. Jadi guru mengusulkan penataan kelas pada saat insert day secara musyawarah dan kemudian menata kelas bersama-sama dan membuat perencanaan pembelajaran yang materinya dikaitkan dengan kaidah. Yang ketiga, lingkungan sosial dan emosional. Jadi memahami prinsip-prinsip kurikulum Montessori, bernapaskan Islam, termasuk mengikuti pelatihan Montessori rutin. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang materinya dikaitkan dengan kaidah. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran yang memiliki 2 jenis indikator, yaitu 2-3 tahun dan 4-6 tahun. Jadi persiapannya. Selanjutnya itu pelaksanaannya. Dalam lingkungan fisik itu, guru melaksanakan pembelajaran dengan prinsip-prinsip nilai Islam dalam Montessori. Yang kedua, lingkungan estetika, guru merawat, membersihkan, dan menata area pembelajaran setiap hari sebelum digunakan mengganti bahan organik setiap minggu. Yang ketiga, lingkungan intelektual, sosial, emosional. Jadi guru melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dan Montessori. Evaluasi dari keempat lingkungan itu. Dalam semua lingkungan, guru dapat mengevaluasi lingkungan pembelajaran setiap hari. Setiap kali pembelajaran selesai, evaluasi ini dikomunikasikan dan dibahas dengan rekan guru-guru secara informal. Yang kedua, evaluasi secara formal dilakukan setiap hari kurtular. Selanjutnya saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum dan Montessori. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada model administratif. Model administratif
diistilahkan juga model garis staf atau top down dari atas ke bawah. Pengembangan kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Atasan membentuk tim yang terdiri atas pejabat teras yang berwenang pengawasan pendidikan, Kepsek, dan pengajar inti. Tim merencanakan konsep, rumusan, tujuan umum, dan rumah dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas para spesialis kurikulum dan staf pengajar yang bertugas untuk merumuskan tujuan khusus dan kegiatan belajar. Hasil kerja dari butir 3 direvisi tim atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout. Setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi seperlunya, baru kurikulum tersebut diimplementasikan. Model yang selanjutnya adalah model dari bawah. Inisiatif pengembangan datang dari bawah para pengajar, tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua, siswa, atau masyarakat luas yang relevan. Pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan untuk penetapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya, diadakan lokaknya untuk input yang diperlukan. Yang ketiga, model demonstrasi. Staf pengajar pada satu sekolah menentukan suatu ide pengembangan dan ternyata hasilnya dinilai baik. Kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Yang keempat, model Beacham. Model ini dikembangkan oleh Beacham dalam dakir. Langkah-langkahnya adalah suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas, diperluas di sekolah, disebarkan di sekolah-sekolah di daerah tertentu, baik berskala regional maupun nasional yang disebut arena. Menunjuk tim pengembang yang terdiri atas ahli kurikulum, para ekspor, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber lain. Tim menyusun tujuan pengajaran materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum. Memilih mata pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai, dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan. Melaksanakan kurikulum di sekolah, mengevaluasi kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya, model terbalik Hilda Tada. Model terbalik ini dikembangkan oleh Hilda Tada atas dasar data induktif yang disebut model terbalik karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Sebelum melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut, terlebih dahulu mencari data dari lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas dasar hasil nyata, baru diadakan pelaksanaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut: mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, menentukan penilaian, memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan, kemudian disusunlah suatu unit kurikulum. Selanjutnya, model hubungan interpersonal dan Rogers. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Langkah-langkahnya diadakan kelompok untuk dapatnya hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk. Kurang lebih dari satu minggu, para peserta mengadakan saling tukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam satu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan menjadi lebih sempurna, yaitu hubungan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan suasana yang akrab. Selanjutnya, pertemuan diadakan dengan mengikut sertakan anggota yang lebih luas lagi, yaitu dengan mengikut sertakan para pegawai administrasi dan orang tua siswa. Dalam situasi yang demikian, diharapkan masing-masing personal akan saling menghayati dan lebih akrab, sehingga memudahkan berbagai pemecahan problem sekolah yang dihadapi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyusun kurikulum akan lebih realistis karena didasari oleh kenyataan yang diharapkan. Model-model action.
yang sistematis, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan penyusunan kurikulum, yang adanya hubungan antara manusia, keadaan organisasi sekolah, situasi masyarakat, dan otoritas ilmu pengetahuan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Dirasa adanya problem proses belajar mengajar di sekolah yang perlu diteliti, mencari sebab-sebab terjadinya problem dan sekaligus dicari pemecahannya, kemudian menentukan putusan apa yang perlu diambil sehubungan dengan masalah yang timbul tersebut, melaksanakan putusan yang telah diambil. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran model pendidikan Montessori. Langkah pertama yaitu langkah menunjukkan hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda tersebut. Guru menyiapkan beberapa kotak dengan isi yang berbeda. Kotak pertama berisikan uang logam, kotak kedua berisikan batu kerikil, kotak ketiga berisikan beras. Guru mengeluarkan isi kotak lalu meletakkannya kembali sambil menyebutkannya, "Ini suara uang logam." Langkah yang selanjutnya langkah mengenalkan benda atau suatu yang berbeda-beda untuk meyakinkan bahwa anak memahaminya. Contoh, anak mampu membedakan dan mendeskripsikan kembali bunyi-bunyi yang berasal dari masing-masing benda tersebut. Langkah selanjutnya yaitu langkah mengingat, membedakan hal-hal berbeda-beda yang serupa. Guru memperdengarkan kembali bunyi benda-benda tersebut satu persatu dan siswa diminta untuk menebaknya. Sebelum anak melakukan suatu kegiatan, guru harus memberikan suatu penjelasan tentang cara dan alat yang harus dipakai. Setelah diberikan penjelasan, anak dibiarkan untuk mempraktekkannya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dan selama melakukan kegiatan tersebut, anak diberikan kebebasan untuk melakukannya sendiri. Tugas guru hanya mengamati tanpa memberikan komentar terhadap setiap kesalahan yang dilakukan anak. Guru hanya boleh memberikan bimbingan jika anak membutuhkannya. Hal ini dilakukan agar anak terus bergantung pada orang lain. Hal ini dilakukan agar anak tidak terus bergantung kepada orang lain, melainkan belajar menyelesaikan suatu masalah secara mandiri. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ade Merli Anggraini, NIM 1930210076. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implikasi dalam pengembangan kreatif kurikulum anak usia dini. Dalam pengembangan program kegiatan bermain, hal paling penting yang tidak dapat diabaikan adalah memilih aktivitas yang dapat mempertinggi pertumbuhan anak dalam seluruh aspek perkembangannya melalui kegiatan bermain bebas, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Cosby dan Sawyer menyatakan bahwa permainan secara langsung mempengaruhi seluruh area perkembangan anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang dirinya, orang tua, dan lingkungannya. Permainan memberikan anak-anak kebebasan untuk berimajinasi, mengali potensi diri atau bakat, dan untuk berkreativitas. Motivasi bermain anak muncul dari dalam diri mereka sendiri. Mereka bermain untuk menikmati aktivitas mereka, untuk merasakan bahwa mereka mampu, dan untuk menyempurnakan apa yang telah ia dapat, baik yang telah mereka ketahui sebelumnya dari hal-hal yang baru. Untuk lebih memfokuskan pada permainan kreatif yang dikembangkan, maka merujuk pada paparan Loves dalam tulisan yang berjudul Creative Play Helps Children Grow, menyatakan bahwa permainan kreatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Kreasi terhadap objek, berupa kegiatan bermain di mana anak melakukan kreasi tertentu terhadap suatu objek, seperti menggabungkan potongan-potongan benda sehingga menjadi bentuk mobil-mobilan. B. Cerita bersambung, berupa kegiatan bermain di mana guru memulai awal sebuah cerita dan setiap anak menambahkan cerita selanjutnya. Bagian pembagian seperti cerita dengan menggunakan makalah besar. C. Permainan drama kreatif, merupakan permainan di mana anak dapat mengekspresikan diri melalui meniru
terhadap tingkah laku orang, hewan, ataupun tanaman. Hal ini dapat membuat mereka memahami dan menghadapi dunia seperti bermain peran dokter-dokteran. Gerakan kreatif berupa kegiatan bermain yang lebih menggunakan otot-otot besar seperti permainan Aku Seorang Pemimpin, di mana seorang anak melakukan gerakan tertentu dari anak lain mengikuti atau berpantomim, atau kegiatan membangun dengan pasir, lumpur, atau tanah liat. Dan terakhir pernyataan kreatif yang berhubungan dengan pernyataan terbuka, menjawab pertanyaan dengan sentuhan panca indera, pertanyaan tentang perubahan, pertanyaan yang membutuhkan beragam jawaban, dan pertanyaan yang berhubungan dengan suatu proses atau kejadian. Yang selanjutnya, implikasi model pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori tidak hanya diterapkan pada sekolah Montessori. Ada beberapa sekolah di luar sekolah Montessori menggunakan pendekatan ini dalam kurikulum dan pembelajarannya, walaupun tidak secara utuh. Sebagai contoh, di Cendikia Leadership School Bandung, TK Miftahul Iman Cimahi, TK Amanat Cibadayun, dan Cendekiawan Pekanbaru. Selain kurikulum Diknas, program pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut bersumber pada kurikulum. Yang pertama, kurikulum Montessori. Kedua, kurikulum kreatif kurikulum. 3, komplis Media dan metode pembelajaran motosensorik. Media dan pembelajaran motosensori terbagi menjadi 3, yaitu motorik, sensorik, dan bahasa. Sarana atau media yang digunakan dalam model pendidikan motosensorik yaitu alat-alat permainan panca indera. Motosensorik termasuk tokoh yang meyakinkan bahwa panca indera adalah pintu masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Untuk itulah ia mengembangkan berbagai alat permainan panca indera. Ada beberapa alat permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan panca indera. Alat yang dikemukakan berikut ini. 1. 3 set silinder dengan baloknya yang sesuai dengan silindernya. 2. Set pertama silinder terdiri dari 10 buah silinder yang sama tingginya dengan berbeda besarnya. Yang ketiga, 3 set khusus balok dengan kepingan papan. B. Alat untuk indera peraba atau perangsang. Untuk melatih indera peraba digunakan papan yang dibagi menjadi kotak-kotak. Kotak-kotak ini diselingi halus dan kasar sesuai dengan halus dan kasar diberi oleh guru. Anak kemudian meraba sendiri, mengatakan apakah benda yang dia pegang itu halus atau kasar. C. Alat untuk indera pencium. Indera pencium dilatih dengan bau-bau berbagai macam buah, makanan, atau bunga. Anak diminta untuk mengenali berbagai macam bau dengan cara menyebut nama buah atau bunga tanpa melihat bentuknya. Melainkan indera pencium dapat dilakukan dengan cara benda yang akan dibaui dengan dicium kepada anak yang matanya ditutup. Setelah itu anak minta untuk menyebutkan nama benda tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Akan menyambung
penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip model pembelajaran Montessori, kelebihan dan kekurangannya, dan implikasi pembelajaran kreatif kurikulum. Yang pertama itu prinsip-prinsip pembelajaran Montessori. Prinsip ini ada 5. Yang pertama itu menghormati anak. Menghormati anak merupakan landasan utama di mana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Model pembelajaran Montessori menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dengan anak dan guru dengan anaknya. Yang dimaksud di sini yaitu guru membantu anak untuk membentuk pribadi yang mandiri, taat, berperilaku baik, disiplin, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu menyerap pikiran anak. Montessori percaya bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Orang dewasa memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pikirannya, namun anak-anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang diperoleh secara langsung. Yang ketiga yaitu periode sensitif. Periode sensitif merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Yang keempat itu lingkungan yang siap. Anak-anak belajar melakukan sesuatu dengan baik melalui lingkungan. Anak-anak dapat melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Yang kelima itu jati diri pendidik. Montessori menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Juga dikenal sebagai diri pendidik. Anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap dan beri kebebasan harfiah mendidik diri. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Montessori. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama itu konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Yang kedua itu berhasil menghasilkan konsep dan material atau alat pendidik yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak. Yang ketiga itu memiliki laboratorium sekolah dan sistem penyelenggaraan yang terkontrol terhadap seluruh sistem pendidikan Montessori. Yang keempat yaitu mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran di sekolah Montessori. Yang kelima yaitu menggabungkan anak-anak dan berbagai usia yang berbeda dan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu pada anak. Yang kedua itu kelemahannya. Di dalam kelemahan pembelajaran Montessori ini ada 4. Yang pertama itu terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Yang kedua itu memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga material yang sangat mahal sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Yang ketiga itu penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah umum. Yang terakhir itu pendekatan ini menggabungkan anak-anak yang beragam usia dalam pembelajarannya. Ini akan menyulitkan guru dalam menilai perkembangan anak yang tiap usia berbeda tahap perkembangannya. Yang selanjutnya itu tentang implementasi model kreatif kurikulum. Yang pertama itu judul kegiatannya Daun Bersembunyi. Temanya bisa sesuaikan dengan tema yang sedang berlangsung di lembaga masing-masing, sesuai semester maupun mingguan maupun harian. Yang kedua itu kompetensi dasar, inti, dan indikator. Di sini yang selanjutnya itu lokasinya, bisa di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang selanjutnya itu media pembelajarannya, bisa lumpur alami yang ada di luar atau bisa juga ember besar yang diisi lumpur daun-daunan yang sudah jatuh dari pohonnya berbagai bentuk. Yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir itu nilai karakter yang diharapkan, terbentuknya rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan sebagainya.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.